Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Tatang dan teman-teman. Siang hari ini kita akan mempresentasikan terkait proyek kelas kami yang berjudul pengukuran kinerja penerapan sistem penjaminan KUR melalui web portal yang merupakan studi kasus dari PT XYZ. Kelompok kami terdiri dari saya, Rizky Kurniawati, dan Mbak Marcelina. Jadi ada 3 bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama terkait pendahuluan, yang kedua terkait tinjauan pustaka, dan yang ketiga terkait metode penelitian. Next, jadi penelitian ini dilatar belakangi karena transformasi digital merupakan salah satu aspek penting dalam proses kemajuan perusahaan, terutama saat ini kita sedang berada di era VUCA, yaitu era yang volatility, uncertainty atau ketidakpastian, kemudian complexity, dan ambiguity. Nah, oleh karenanya perusahaan tentunya perlu melakukan perubahan cara kerja lama menjadi cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam menjalankan proses bisnis, sehingga dapat lebih mudah dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan layanan yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi digital, sehingga mampu mengurangi human error serta kebutuhan resource. Nah, PT XYZ itu merupakan sebuah perusahaan asuransi, di mana PT XYZ ini juga perlu melakukan sebuah transformasi digital dalam proses penutupan dan klaim asuransi, yang mana proses penutupan dan klaim asuransi ini perlu dilakukan secara cepat dan tepat. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah digital transformation. Nah, digital transformation ini prosesnya perlu direncanakan secara matang. Pada penelitian ini kita menentukan tujuan dari digital transformation dengan menggunakan konsep SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Kita jadi mengetahui mau sejauh mana digital transformation dilakukan. Selanjutnya, kami juga akan melakukan pengukuran terhadap implementasi dari digital transformation menggunakan IT Balance Scorecard yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya. Next, rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah pengembangan teknologi informasi untuk penjaminan kredit usaha rakyat dapat membantu pelayanan lebih efektif dan efisien? Kemudian, apakah teknologi informasi yang diterapkan PT XYZ membawa dampak yang positif bagi kemajuan perusahaan dengan tujuan yaitu melakukan analisa penerapan teknologi informasi dalam layanan penjaminan KUR dan melakukan performance measurement atau pengukuran kinerja terhadap teknologi informasi yang telah diimplementasikan oleh PT XYZ. Di sini kita dapat mengetahui bahwa realisasi penjaminan KUR dari tahun 2015 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karenanya, KUR itu harus dilakukan secara digital atau dengan bantuan digital transformation untuk mempercepat proses penutupan maupun klaim asuransi. Selain itu, sesuai dengan peraturan dari Menteri Keuangan nomor 10 PMK 05/2009, KUR ini juga harus melakukan implementasi online sistem untuk mempercepat proses penutupan dan klaim asuransi. Di penelitian ini kita juga menilai secara bisnis model Canvas, di mana terdapat beberapa elemen dalam bisnis model Canvas. Elemen yang pertama terkait customer segment atau segmentasi pelanggan yang terdiri dari bisa dibagi menjadi beberapa variabel. Yang pertama variabel behavioral atau bagaimana sih kita membagi segmen pelanggan berdasarkan sikapnya, tingkat pengetahuannya, dan manfaat yang dicari pelanggan. Kemudian berdasarkan psikografis atau karakteristik gaya hidup. Kemudian berdasarkan geografis, membagi pasar berdasarkan geografis kota, letak daerah, iklim, negara, dan sebagainya. Kemudian variabel yang selanjutnya demografis, yaitu membagi berdasarkan usia, kelompok, pendapatan, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua terkait value proposition yang merupakan nilai unik dari sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu terkait channels. Channels merupakan cara perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan para pelanggannya dan menyampaikan value proposition yang dimilikinya. Kemudian ada customer relationship, yaitu merupakan cara perusahaan untuk mendapatkan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama.
kemudian key activity, yaitu aktivitas utama untuk menyampaikan value proposition, kemudian key partners, partners apa saja yang menjadi kunci perusahaan dalam menjalankan proses bisnis, kemudian key resource atau resource apa saja yang dibutuhkan dalam proses bisnis, cost structure, yaitu biaya apa saja, rincian biaya saja yang perlu dikeluarkan untuk pengoperasian proses bisnis, kemudian ada revenue, bagaimana perusahaan mendapatkan laba atau pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Marcel. Baik, terima kasih Mbak Rizky. Berikutnya adalah balance scorecard, yaitu yang pertama kali dikembangkan oleh Kaplan dan Norton pada tahun 1952 untuk mengukur performa kinerja organisasi atau suatu perusahaan dengan lebih baik dengan menyeimbangkan sisi finansial dan juga sisi non-finansial serta pengukuran performa jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, BSS ini sendiri seiring waktu berjalan dilakukan berbagai perkembangan untuk disesuaikan sesuai dengan konteks ataupun perkembangan zaman. Nah, salah satunya itu adalah IT Balance Scorecard atau IT BSC. Nah, IT BSC ini sendiri itu terdiri dari 4 perspektif, yaitu user orientation, business contribution, operational excellence, dan future orientation. Nah, user orientation sendiri itu merepresentasikan sudut pandang evaluasi pengguna IT, sedangkan business contribution dari nilai bisnisnya, operational excellence merepresentasikan proses IT yang diterapkan, sedangkan yang terakhir adalah future orientation itu merepresentasikan sumber daya manusia dan teknologi yang diperlukan oleh IT untuk memberikan pelayanan yang ditujukan. Nah, keempat elemen ini sendiri perlu ditetapkan relasi cause and effect-nya atau terkaitan di antaranya. Jadi misalnya contoh, bagaimana pendidikan staf IT yang lebih baik, ini dari sisi future perspective atau future orientation, dapat menjadi pendorong yaitu, ataupun performance driver dalam untuk pengembangan sistem yang lebih berkualitas, ini dari sisi operational excellence, yang selanjutnya nantinya akan menjadi pendorong untuk meningkatnya kepuasan pengguna berkaitan dengan user perspektif, dan kemudian akan memberikan perusahaan nilai bisnis yang lebih tinggi, yaitu berakhir dengan business contribution. Selanjutnya adalah beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah sampling. Jadi sampling sendiri itu terdiri dari 2 metode, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling sendiri itu di mana setiap elemen dari populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi subjek pengamatan. Nah, salah satu contoh metode dari probability sampling ini ada simple random sampling yang akan kami gunakan. Kemudian dari sisi non-probability sampling sendiri itu adalah kebalikan dari probability sampling. Jadi ada kemungkinan elemen yang ada untuk terpilih menjadi sampel tidak dapat diperkirakan sama sekali. Salah satu contoh metode yang akan kami gunakan dari sisi non-probability sampling itu adalah snowball sampling. Kemudian berikutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Karena kami berencana untuk menggunakan survei, jadi kami perlu menggunakan kedua uji ini. Validitas itu adalah dari suatu skala dapat dianggap sebagai sejauh mana sebuah pengukuran mewakili karakteristik yang ada pada fenomena yang diteliti. Sedangkan uji reliabilitas sendiri itu adalah untuk mengetahui seberapa jauh sebuah skala menghasilkan hasil yang konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Yang berikutnya ada uji korelasi. Uji korelasi itu adalah suatu tolak ukur untuk saling ketergantungan antar data. Nah, ini untuk melihat keterkaitan ataupun relasi yang ada antar dua variabel. Kemudian terakhir ada factor analysis, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rizky. Iya, jadi kita juga melakukan faktor analisis, yaitu merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk melakukan reduksi faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah variabel menjadi set indikator saja, tanpa kehilangan informasi apapun yang berarti. Nah, indikator-indikator ini akan dikelompokkan berdasarkan subset indikator yang sejenis dan akan dinamai berdasarkan indikator yang sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya. Baik, berikutnya adalah berkaitan dengan metodologi penelitian. Jadi, lokasi dan waktu penelitian sendiri direncanakan pada bulan Oktober sampai November 2022 di PT SCZ yang merupakan salah satu perusahaan asuransi kredit yang menyediakan layanan penjaminan KUR serta mitra bank penyalur KUR. Penelitian ini sendiri menggunakan model penelitian eksploratori yang bersifat kualitatif. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel penelitiannya sendiri,
populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT XYZ dan juga mitra bank penyalur KUR. Sedangkan sampel yang akan kami ambil merupakan karyawan PT XYZ yang terlibat dalam pelayanan penjaminan kredit dan klaim, seperti misalnya underwriter ataupun analis klaim KUR dan juga tim informasi teknologi, serta mitra bank penyalur KUR yang berada di area Jawa Timur. Untuk rancangan penelitian sendiri, penelitian dimulai dengan studi kepustakaan, dilakukan dengan mempelajari literasi yang berkaitan dengan topik yang sesuai, dilanjutkan dengan penentuan faktor yang menjadi topik penelitian. Penentuan ini sendiri itu berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, yaitu faktor utama diambil dari konsep ITBSC, yaitu faktor user orientation, business contribution, operational excellence, dan juga future orientation. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di mana akan dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form secara acak atau random sampling, serta melalui word of mouth. Kemudian kuesioner juga akan disebarkan lebih lanjut oleh responden lainnya dengan metode snowball sampling dan akan dilakukan selama bulan Oktober 2022. Untuk teknik pengolahan dan analisis data sendiri akan dimulai dengan data processing seperti pembersihan data untuk mencari missing value, kemudian dilanjutkan dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan profil responden, lalu dilanjutkan dengan pengolahan statistik data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas terlebih dahulu. Dan apabila data terbukti valid dan reliable, maka akan dilanjutkan dengan uji korelasi dan vector analysis. Kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil data dan juga penarikan kesimpulan. Ya, selanjutnya adalah bisnis model kanvas yang sudah kita bangun terkait penjaminan core, mulai dari customer segment, di mana kita punya customer segment yaitu mitra bank penyalur core. Kemudian untuk customer relationship-nya, kita menggunakan pengajuan penjaminan dan klaim secara langsung tanpa perantara kantor cabang dan dokumen fisik. Kemudian apa yang menjadi nilai unik? Yang pertama, e-policy dapat dicetak secara langsung, monitoring penjaminan dan klaim dapat dilakukan secara langsung dan dapat diakses di mana saja. Kemudian mitra bank tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengembangan sistem sendiri, mengurangi waktu dalam proses penjaminan dan klaim. Kemudian estimasi risiko kehilangan dokumen klaim tak akan dieliminasi. Kemudian channel yang kita gunakan yaitu web portal penjaminan core. Oke, selanjutnya untuk key partner sendiri kita ada Google Cloud sebagai penyimpanan data dan juga open source developer yang digunakan untuk selama development, jadi seperti misalnya JavaScript. Kemudian key activity-nya dimulai dengan requirement gathering untuk keperluan web portalnya seperti apa, dilanjutkan dengan platform development, lalu ada proses database dan perapian database dan penyiapan database serta grafik, dilanjutkan dengan customer support, dan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi ke user pengguna untuk flow dan cara penggunaan. Selanjutnya key resources-nya terdiri dari IT infrastructure, database, dan juga tim IT development. Cost structure-nya sendiri ada dari infrastructure, kemudian biaya research and development, ada gaji karyawan, dan juga ada biaya pengembangan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah revenue stream perusahaan sendiri berasal dari premi per polis. Sekian presentasi dari proposal proyek kelas kami pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya.